Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program pembelajaran membangun bisnis bimbingan belajar untuk profesional pendidik. Kembali dengan saya Pujastuti sebagai instruktur di dalam kelas ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang terus berperan aktif, baik itu dalam mengikuti kelas-kelas saya ataupun mengikuti video-video yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari beberapa rekan kita. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa program kelas bimbingan belajar membangun bimbingan belajar untuk profesional pemula ini itu tidak hanya ditujukan untuk penggerak atau pendiri-pendiri bimbingan belajar namun juga di dalam kelas ini saya juga menjelaskan tentang bagaimana kita mendirikan bimbingan belajar dari bimbingan belajar rumahan atau dalam artian kita atau rekan-rekan yang baru ingin mendirikan bimbingan belajar. Nah, disinilah kita akan bahas semuanya, akan kita kupas tuntas mengenai apa saja sih yang berkaitan dengan bagaimana kita cara mendirikannya, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, lalu apa yang akan kita hadapi dan solusinya seperti apa Teman-teman juga bisa berperan aktif dalam memberikan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya bisa melalui Telegram atau bisa melalui channel YouTube ini Nanti teman-teman boleh di komentar, silakan teman-teman bertanya atau melalui WhatsApp. Nanti saya tulis di bio saya Oke. Di sini kembali saya akan memperkenalkan sedikit. Nama saya Pujastuti. Saya adalah pendiri juga masih aktif mengajar di bimbingan belajar Binuri Learning Center. Pusatnya ada di Jakarta, tepatnya ada di Kedoya Selatan Untuk cabangnya sendiri, alhamdulillah sudah ada di beberapa tempat antara lain di Tangerang ada, kemudian di Bekasi juga ada kemudian di daerah Jawa Tengah juga ada. Namun untuk saat ini di daerah Jawa Tengah itu khusus bimbingan belajar untuk kedinasan, karena alhamdulillah saya tidak hanya saat ini tidak hanya bergerak di bimbingan belajar untuk sekolah, tapi alhamdulillah juga sudah mulai merambah ke bimbingan belajar kedinasan. Nah, untuk bimbingan belajar di daerah Jawa Tengah itu tepatnya di Kota Batang, Jawa Tengah dekat Pekalongan, itu saya fokuskan untuk bimbingan belajar bagi calon siswa Akademi Kepolisian atau calon siswa Akademi Militer untuk masuk TNI atau untuk masuk Polri Nah, jadi di sini teman-teman boleh sharing bimbingan belajar jenis apapun Kalau secara keseluruhan memang bimbingan belajar saya itu dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat kedinasan Jadi teman-teman boleh bertanya apapun, teman-teman boleh tentunya berhubungan dengan kelas kita dengan materi kelas kita ini. Jadi silakan teman-teman apabila ada unek-unek, ada pertanyaan atau apapun, silakan langsung sharing Nah, kali ini kembali akan saya jawab, insya Allah cukup menjelaskan jawaban saya itu nantinya mengenai materi yang kita pelajari di kelas ini Langsung saja untuk pertanyaan pertama itu datangnya dari Nadifa. Perlukah bimbingan belajar untuk anak PAUD? Oke,
Memang bimbingan belajar itu bukan hanya untuk usia dewasa saja atau untuk usia SD sampai kedinasan itu ya atau umum ya. Tapi juga saat ini banyak lembaga-lembaga bimbingan belajar yang sudah mulai merambah ke tingkat anak usia dini ya atau boleh dibilang untuk tingkat PAUD ya, pendidikan anak usia dini ya. Mungkin ada beberapa orang yang berpandangan bahwa bimbingan belajar untuk anak usia dini tidaklah begitu berperan penting ya atau belum tentu penting ya, belum penting banget lah gitu ya. Nah, justru pendidikan anak usia dini ini adalah pendidikan dasar yang harusnya ya sejak dini anak-anak sudah diajarkan untuk mengenali huruf, mengenali angka, bahkan ya boleh kita ajarkan sedikit ya tentunya dengan dikemas sedemikian rupa ya sehingga tidak memberatkan daya pikir si anaknya itu sendiri ya ataupun daya tangkapnya anak itu sendiri ya. Entah kita gunakan literasi-literasi yang kita bacakan atau perhitungan itu kita gunakan dengan metode sambil bermain gitu ya. Boleh dengan cara apapun. Meskipun ada beberapa psikolog yang beranggapan bahwa untuk anak usia dini atau usia sebelum sekolah itu sangat membebankan ya. Boleh dibilang mengganggu hak mereka dalam menikmati masa-masanya. Tapi di sini kita harus realistis. Kenapa realistis? Karena tanpa kita pungkiri, pada saat anak masuk ke sekolah dasar, ya, meskipun secara teori ya harusnya apabila mereka di sekolah dasar tingkat dasar ya, karena sekolah dasar itu buat saya ada 2 kelompok ya, ada 2 tingkatan, tingkat dasar dan tingkat atas. Untuk tingkat dasar itu kelas 1, 2, 3 ya, untuk tingkat atas kelas 4, 5, 6. Nah, khususnya di kelas 1 ya, mungkin secara teori atau secara silabus ya, anak-anak belum diajarkan atau belum selayaknya diberikan perhitungan-perhitungan yang kompleks. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya bisa kita temukan bagaimana si anak ini diharuskan untuk memahami soal cerita yang berhubungan dengan perhitungan, kemudian menghitung dalam tingkat ratusan, kemudian memecahkan ratusan itu ke satuan, puluhan, ratusan, dan sebagainya. Ini apa? Ini artinya ya, meskipun secara pendapat atau secara diskusi yang panjang itu beranggapan bahwa anak-anak untuk usia dini belum selayaknya kita berikan pendidikan yang kompleks, tapi kenyataannya mereka akan segera menghadapi perhitungan atau pelajaran-pelajaran yang kompleks seperti itu gitu ya. Jadi kalau menurut saya tidak ada masalah gitu kan, asalkan pengemasannya itu sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan cara mereka gitu. Jadi mungkin kalau di bimbingan belajar itu untuk usia sekolah dasar tapi yang tingkat awal itu kita menggunakan berbagai media gitu kan, seperti permainan atau gambar-gambar ya. Tapi untuk di jenjang yang lebih tinggi ya, itu kita bisa menggunakan perhitungan murni gitu kan, misalkan perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan dan sebagainya ya, dengan soal cerita yang lebih kompleks lagi gitu ya. Jadi di sini ya bukan hal yang mudah juga ya kan, kita bisa mengarahkan anak-anak usia dini ini untuk mau mengikuti program yang ada di bimbingan belajar kita
ya, karena dari awal kita sudah sepakat bahwa bimbingan belajar yang akan kita rintis ini adalah bimbingan belajar yang bukan seperti les-les biasa aja gitu, dalam artian kita memiliki sistem, kita memiliki konsep, dan juga kita memiliki kurikulum sendiri ya, atau materi-materi sendiri gitu ya. Jadi di sini pertanyaannya, perlukah bimbingan belajar untuk anak usia dini? Kalau menurut saya perlu ya. Karena itu tadi ya, karena pada saat mereka masuk ke sekolah dasar kelas 1 itu kenyataannya, karena gini ya, karena buku yang digunakan untuk siswa kelas 1 berdasarkan pengalaman saya mengajar itu memang buku yang sudah tematik itu ya. Untuk sekolah dasar negeri itu ya biasanya buku buku yang sudah tematik gitu. Dimana kalau tematik itu biasanya, bukan biasanya ya memang mata pelajarannya itu tidak dipisah gitu. Jadi satu tema sudah berisi IPS, IPA, Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika ya, seperti itu. Ada juga SBDP, PJOK biasanya di dalam satu tema itu. Nah, bagaimana kan kalau jadinya ya, bagaimana jadinya kalau misalkan ada anak yang sama sekali ini karena mengikuti mungkin konsep dari si orang tua ini yang tidak ingin membebankan anaknya pada saat usia dini itu ya, pada saat usia dini itu tidak ingin membebankan anaknya dengan pelajaran-pelajaran tambahan di bimbingan belajar. Jadi cukuplah sekolah TK aja gitu kan. Gimana gitu, nanti pada saat masuk di kelas 1 ternyata langsung dihadapkan seperti itu gitu. Dan di sini juga sekalian juga saya ingin menyampaikan gitu ya, menyampaikan mungkin sedikit unek-unek saya gitu, bahwa kalau kita membahas tentang kurikulum pendidikan Indonesia ini, tentunya kita mungkin bukan saya saja yang punya pendapat seperti ini ya gitu. Ada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya sama sekali tidak dipelajari, kemudian pada saat masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi langsung ketemu gitu. Contoh yang paling dasar bahasa Inggris ya. Untuk sekolah swasta, sekolah dasar Islam terpadu ya, mungkin itu ada pelajaran bahasa Inggris. Tapi bagaimana dengan sekolah dasar negeri? Gitu kan. Sekolah dasar negeri itu tidak ada pelajaran bahasa Inggris, itu memang tidak dibebankan. Tapi pada saat anak masuk ke kelas 1 SMP langsung diberi pelajaran bahasa Inggris yang bukan lagi tentang pengucapan, bukan lagi tentang kosakata atau kata benda atau apalah gitu ya, tapi lebih ke pemahaman nalar menggunakan bahasa Inggris, sudah berbentuk kalimat, sudah berbentuk literasi. Kemudian ada pertanyaannya, gimana jadinya kalau seperti itu ya. Si anak dari dari PAUD sampai kelas 6 SD sama sekali tidak ada pelajaran bahasa Inggris ya. Kemudian kelas 1 SMP langsung ada pelajaran bahasa Inggris, dan pelajaran bahasa Inggrisnya itu bukan pelajaran yang ABCD, bukan ya, bukan juga pelajaran bangku bahasa Inggrisnya apa, kemudian pergi bahasa Inggrisnya apa, enggak, dikasih literasi kemudian disuruh jawab. Saya banyak banget ya keluhan-keluhan seperti itu gitu kan. Jadi di sini kalau kita membahas penting atau tidak penting ya bimbingan belajar itu gitu kan, apalagi untuk anak usia dini ya, buat saya penting sebagai modal dasar gitu. Karena apabila si anak ini nanti masuk ke sekolah dasar negeri ya, karena kalau swasta yang saya temui itu materi atau mata pelajarannya itu sudah memang yang wajar gitu, memang yang pada saat nanti mereka SMP ya akan ketemu pelajaran itu gitu kan. Jadi ya boleh dibilang tidak ada masalah kalau untuk sekolah swasta atau sekolah Islam terpadu atau sekolah berbasis agama gitu kan, ya tidak masalah gitu. Tapi kalau siswa atau anak kita masuk ke sekolah negeri, tentu akan menjadi masalah tersendiri. Contoh, anak kita sama sekali ya PAUD tidak dilesin atau nggak dimasukin bimbel gitu kan. Kemudian
Atau gini, kalau di bimbel saya kan memang ada ya pelajaran bahasa Inggris, pengenalan gitu, pengenalan bahasa Inggris untuk anak untuk anak PAUD ya gitu kan, seperti alfabet gitu, kemudian nama-nama hari dengan lagu gitu kan dan sebagainya. Nah, misalkan anak kita sama sekali tidak mengikuti bimbingan belajar di PAUD, kemudian langsung masuk sekolah negeri, karena sekolah negeri maaf itu berdasarkan umur, bukan berdasarkan kemampuan si anaknya itu, meskipun ada tes ya, meskipun ada interview tentang kemampuan si anak atau kesiapan si anak, cuma hanya berapa persen lah dari akumulasi penilaian keseluruhan layak atau tidak layak, boleh atau tidak bolehnya si siswa ini masuk ke sekolah negeri. Lebih dominan adalah usia gitu. Oke, mereka atau si anak ini bisa masuk ke sekolah negeri dari PAUD ya. Ingat, dari usia dini dia sama sekali blank, nggak tahu bahasa Inggris, cuma denger doang dari lagu-lagu ya kan. Untung sekarang ya kayak YouTube gitu kan banyak ya gitu kan, bisa lah mereka denger gitu, tapi hanya denger aja gitu. Nah terus SD-nya pun nggak sama sekali, tidak mempelajari bahasa Inggris sama sekali, karena kebetulan si anak ini misalkan masuk negeri gitu kan. Terus tiba-tiba masuk SMP negeri ya. SMP mau negeri, mau swasta, mau berbasis nasional, mau berbasis internasional atau agama sekalipun, tetap ada mata pelajaran bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris saya itu bukan lagi tentang alfabet atau pengucapannya, bukan, tapi tentang pertanyaan-pertanyaan gitu. Kemudian tentang metodologi penulisan, metodologi kayak kalau di bahasa Indonesia adanya SPOK seperti itu ya, mengenal kalimat masa lalu, kalimat saat ini, dan kalimat akan datang. Apa nggak bingung kalau seperti itu gitu kan ya? Apa kita tidak malah akan membebankan anak kita di kemudian harinya gitu kan, kalau sama sekali blank gitu kan, sama sekali nggak ngerti atau nggak pernah mempelajari gitu. Karena saya ada murid yang seperti itu gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat masuk ke SMP itu dia bukan lagi ikut bimbingan belajar yang sesuai sekolahnya dia, tapi dia ikut bahasa Inggris dan matematika atau ikut mata pelajaran khusus, karena ya itu tadi gitu. Dan parahnya karena mengubur ketertinggalan ini ya kan, ya kalau orang-orang mungkin yang orang tuanya mampu berpikir ke depan lebih panjang gitu kan, mungkin dari SD atau dari PAUD sudah dimasukkan ke les bahasa Inggris atau apalah gitu kan ya. Tapi kalau yang memang orang tuanya benar-benar mengikuti program pemerintah gitu kan, dari TK ke SD SMP gitu kan, nggak usah pakai pendidikan non formal dan sebagainya, nggak usah gitu kan. Apa nggak beban itu kan buat si anaknya itu sendiri gitu kan. Jadi lebih kasihan kalau menurut saya gitu. Nah, memang ya balik lagi ke masalah yang pertama, bahwa pada saat anak usia dini itu adalah masa-masa mereka sedang sibuk-sibuknya bermain, sibuk-sibuknya bersosialisasi awal ya kan, dengan lingkungan dengan teman-teman di lingkungannya dan sebagainya gitu. Namun jika pendidikan dasar ini tidak diajarkan kepada anak sejak usia dini, tentu akan berpengaruh ketika anak dewasa nanti. Ya, yang artinya anak akan mengalami keterlambatan dalam membaca dan keterlambatan dalam berhitung. Karena kita sadari bahwa untuk dasar dari pengetahuan itu adalah membaca dan berhitung. Ya kan? Membaca dan berhitung. Mau kita masuknya nanti prodi apapun, pasti kan harus baca dulu. Pasti kita harus dituntut untuk tahulah cara berhitung 1 sampai 100 sekian sampai 1.000.000 dan sebagainya gitu kan. Apa jadinya kalau pada saat itu kita lebih berfokus kepada
itu kan masanya mereka main gitu. Oke, masanya mereka main ya. Tapi kita harus juga pikirkan bagaimana mereka ke depannya gitu. Terus solusinya apa? Solusinya masukkan ke bimbel, ke bimbingan belajar atau ke les-les privat lainnya. Kemudian di antara atau setelah kegiatan belajar itu dalam seminggu, kasih waktu full untuk anak-anak lepas dari pelajaran gitu ya, lepas dari kegiatan yang menguras berpikiran mereka gitu kan. Misalkan di Sabtu Minggu ya, mungkin ada daerah yang liburnya itu bukan weekendnya itu bukan Sabtu Minggu, ada yang Jumat gitu. Pokoknya di hari liburan mereka sudah lepaskan mereka dari beban mengerjakan tugas, lepaskan mereka dari beban kita suruh berpikir dalam artian berpikir ilmu ya gitu kan, tentang pengetahuan gitu. Lepaskan itu semua gitu kan, biarkan si anak ini bermain gitu ya kan. Karena kalau dari usia dini kita sudah terapkan seperti itu, insya Allah dari segi kedisiplinannya pun si anak ini akan terbiasa gitu ya. Terbiasa dalam hal apa? Terbiasa dalam membagi waktu gitu kan ya, seperti itu gitu. Nah, kemudian gimana nih Bu kalau kita misalkan sekarang kita putuskan kita membuka anak usia dini, membuka kelas untuk PAUD gitu kan ya. Apa saja sih atau bagaimana sih cara belajar anak usia dini gitu. Saya nggak ada basic sama sekali. Saya bukan lulusan dari sarjana pendidikan PAUD dan sebagainya gitu kan. Kembali naluri kita sebagai seorang wanita. Seorang wanita nalurinya maupun sudah punya anak ataupun belum, pasti kita ada sisi keibuannya. Kita gunakan itu ya. Jadi kalau berdasarkan prakteknya yang sudah saya lakukan ya, itu cara pembelajaran atau cara menyampaikan materi kepada anak usia dini tentu akan sangat berbeda dengan cara kita menyampaikan materi ke anak-anak sekolah dasar gitu ya. Jadi untuk sekolah dasar itu mungkin kita lebih teratur gitu, lebih tegas gitu kan ya. Tapi untuk anak usia PAUD tidak bisa seperti itu gitu. Jadi tetap kita harus yang utama adalah kalau berdasarkan prakteknya ya gitu, berdasarkan prakteknya yang utama adalah perhatikan bagaimana suasana belajarnya gitu. Kemudian materi yang kita sampaikan jangan materi yang monoton gitu, karena memang kan anak-anak usia dini itu dia yang males pelajarannya itu aja gitu, atau kita nggak bisa samain gitu. Misalkan si A dengan si B ya, si A ini misalkan berhitungnya sudah fasih gitu, kemudian kita mau samakan dengan si B yang baru masuk ke bimbel gitu, baru mengenal tentang perhitung, baru mengenal tentang angka, ya pasti akan jenuh dong gitu. Nah, sedangkan untuk anak usia dini kalau sudah jenuh, kalau sudah merasa tidak nyaman, dia akan frontal aja gitu. Beda dengan anak-anak sekolah dasar yang masih bisa direm sedikit lah gitu, kepribadiannya masih bisa direm gitu, karena mungkin ada faktor takut diomelin orang tuanya gitu. Kemudian yang kedua, udah mulai bisa berpikir bahwa pendidikan itu penting gitu. Beda dengan anak usia dini, kalau sudah nggak suka ya udah nggak suka gitu, udahlah mendingan gak usah belajar gitu kan, dan sebagainya gitu. Secara praktek ya seperti itu gitu kan. Nah, kalau secara teori ya, berdasarkan literasi yang saya baca atau artikel yang saya baca, ada beberapa cara belajar untuk anak usia dini. Yang pertama, kenali gaya belajar si anak ya, karena setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda gitu. Kenali cara mereka, lakukan observasi ya. Saya sering membahas tentang observasi gitu. Observasi itu apa sih? Nggak sekedar kita mengamati, tidak sekedar kita meneliti, tapi kita juga harus ikut terjun ke dalamnya. Kita cari tahu secara langsung apa masalahnya, kemudian bagaimana progresnya gitu. Apakah ada progres atau tidak? Jika tidak, apa? Ini masalahnya di mana gitu. Setelah ketemu
kita kasih solusi ya, itu baru langkah observasi yang benar kalau menurut saya gitu. Jadi bukan hanya meneliti kemudian mengamati setelah itu bikin laporan selesai gitu, tidak seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah kenali gaya belajar si anak itu. Kemudian yang kedua, ciptakan rasa nyaman dan bebas ya secara psikologisnya gitu. Karena balik lagi ke tadi ya, bahwa untuk anak usia dini dia lebih menggunakan apa yang ada di dirinya aja gitu. Belum ada rasa nggak enak, belum ada pemahaman penting atau tidaknya belajar gitu kan. Nah, ya karena itu tadi ya, karena dunia anak untuk usia dini itu adalah ya dunia bermain gitu ya. Tentu hal yang paling mereka senangi adalah bermain. Kita manfaatkan itu. Ya, kita beri pelajaran sambil bermain. Kemudian jangan buat misalkan waktunya 1 jam ya. Kalau di bimbel saya itu untuk PAUD itu 60 menit atau 1 jam. Jangan 1 jam itu kita suruh baca, nulis, akan jenuh lah anak kayak gitu, ya nggak? Ya kan? Nah, kita selingin, entah itu kita menggambar, menyusun puzzle, kemudian ada game-game kecil gitu kan. Nah, memang di sini dari segi tutornya pun ya, untuk anak usia dini itu saya menggunakan tutor yang berbeda ya, karena lebih khusus ya kalau anak usia dini gitu, dibandingkan dengan tutor untuk mengajar siswa dari usia SD ya, dari kelas SD sampai jenjang atas gitu ya. Karena si tutor ini harus memahami bagaimana cara berinteraksi dengan anak usia dini gitu kan. Kalau di bimbel saya itu biasanya kalau yang di Jakarta di pusat itu saya sendiri itu yang terjun gitu. Kebetulan saya ada sedikit beberapa kali ikut seminar tentang pendidikan anak usia dini dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, metode pembelajaran yang tepat ya. Jadi kita harus memahami metode pembelajaran yang tepat untuk anak usia dini itu apa ya. Tentu saja ya, yang pertama itu adalah metode bermain. Ya, kemudian metode cerita dan metode kerja kelompok. Kerja kelompok, oke, saya jelaskan sedikit ya, satu persatu. Oke, untuk metode bermain ini ya, karena kan bermain ini tuh seperti apa ya, kegiatan wajib untuk anak usia dini gitu. Belajar sambil bermain tentu dapat diterapkan untuk mengajar anak usia dini gitu. Dengan permainan, anak akan lebih antusias dan lebih memudahkan si anak ini untuk memahami atau bahkan menghafal sesuatu yang diajarkan melalui permainan itu gitu. Contoh, kita bikin permainan indoor ya kan, dengan menggunakan alat-alat atau alat permainan ya maksudnya gitu kan. Kemudian yang ada tuh kan seperti balok-balok kayak gitu ya, ada angkanya gitu. Kemudian kita minta coba ambil gitu kan, angka 1 gitu, 1, kemudian ada angka 2. Nah, ini kalau dibaca jadi berapa? Kayak gitu kan bisa. Nah, kemudian yang kedua, metode cerita gitu. Dengan mendengarkan cerita anak ya, atau dengan mendengarkan karena metode cerita ini kalau di bimbel saya itu dia pakai 2 arah ya. Jadi membiarkan si anak bercerita dan meminta anak untuk memahami cerita kita gitu kan. Karena dengan mendengarkan cerita, tentu si anak ini akan dapat mengenali peran atau karakter yang ada dalam cerita gitu. Kalau untuk pemahaman tokoh ya, untuk materi umum ini kan jatuhnya ke pengetahuan umum gitu. Nanti bisa kita gabungkan dengan mata pelajaran PKN, mata pelajaran IPS, IPA dan sebagainya gitu kan. Kemudian anak akan bisa membedakan mana karakter yang baik, mana karakter yang tidak baik untuk dicontoh, itu masuknya ke IPA. Nah, kemudian dari karakter itu kita bisa menggunakan ciri fisik, itu masuknya tadi yang PKN ya. Kemudian dari tokoh itu bisa kita sampaikan ciri-ciri fisiknya, itu masuk ke pelajaran IPA gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah metode kerja kelompok.
Metode kerja kelompok ini akan melatih anak untuk mengetahui pentingnya kebersamaan atau sosialisasi gitu. Misalkan untuk mendirikan untuk mendirikan tenda gitu kan. Itu bisa dilakukan secara bersama-sama dengan dipandu oleh kita sebagai gurunya gitu. Tapi tentu keselamatan dan keamanan adalah yang nomor satu ya kan. Mau kegiatannya seperti apapun, keamanan itu nomor satu gitu ya. Oke, kita break sebentar karena azan ya, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Pertanyaan yang kedua datangnya dari Jihan. Bagaimana mempromosikan bimbingan belajar privat? Karena saya seorang mahasiswa dan saya tidak memiliki kemampuan untuk membuka bimbingan belajar reguler. Jadi saya ingin berusaha membuka bimbingan belajar private. Ya, oke Jihan. Jadi begini. Bimbingan belajar ya, itu kan ada beberapa jenis ya. Sudah kita pelajari sebelumnya gitu. Jadi kalau menurut saya bimbingan belajar, misalkan yang saudari Jihan ingin lakukan adalah bimbingan belajar private ya. Tentu saja pada bimbingan belajar private ini kita akan mendapatkan baik itu kesulitan ataupun keuntungan gitu, itu sudah pasti ya. Untuk jenis usaha apapun sudah pasti gitu. Jadi apabila saudara Jihan sudah memutuskan untuk membuka bimbingan belajar private ya, yang utama adalah harus konsekuen dengan apa yang sudah diputuskan, harus konsekuen dengan apa yang sudah dipilih gitu kan. Jadi tidak bisa mentang-mentang private ya, tanpa ada lembaga sekalipun. Private bisa ya, karena perorangan dia kan gitu. Kemudian bisa sewaktu-waktu udahan deh gitu kan, atau gimana gitu kan ya, seperti itu. Jangan seperti itu ya. Nah, oke. Supaya lebih mudah dalam mengembangkan bisnis ya, kita harus tahu dulu konsep apa yang kita inginkan. Ya kan? Apakah kita ingin memakai konsep franchise atau kita akan memulai bisnis ini sendiri gitu kan. Karena setiap konsep itu baik yang franchise ataupun berdikari atau kita mendirikan sendiri, itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Sebagai contoh, jika membuka franchise tentunya akan semakin besar modal yang dibutuhkan gitu. Tetapi lebih mudah untuk pemasarannya karena biasanya kita didukung, kita dibantu, kita dibimbing gitu kan sama si pemilik bimbelnya ini gitu kan. Nah, sedangkan jika membuka sendiri tentu lebih sulit dalam pemasaran, tapi modalnya sedikit ya kan, modalnya lebih kecil. Dan omset yang kita dapatkan pun murni gitu, dalam artian tidak ada dipotong untuk franchise, tidak ada apa gitu ya. Paling hanya ya kita kelola aja sendiri, manajemen keuangan aja sendiri gitu ya. Itu perbedaannya gitu kan. Nah, yang pertama, buatlah sesuatu yang berbeda gitu kan. Jadi kita harus buat sistem pembelajaran yang berbeda dari lembaga yang sudah ada gitu kan. Kemudian kita buat sistem pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Itu kembali lagi kepada konsep masing-masing gitu kan. Karena setiap kita pasti memiliki tujuan, latar belakang, cara atau gaya mengajar yang berbeda gitu kan. Nah, dengan membuat sesuatu hal yang menyenangkan ya, membuat para siswanya ini atau calon pelajar ini tentu saja lebih bersemangat untuk belajar ya. Jangan buat sistem yang membosankan ya kan, jangan membuat sistem yang membosankan atau monoton gitu ya, karena kita private. Dalam artian ya memang durasi itu diisi dengan belajar dan belajar gitu kan. Mungkin ada tanya jawab, tapi intinya ya belajar gitu kan ya. Pasti akan lebih membosankan dibandingkan dengan yang bimbingan belajar reguler gitu, karena mereka bisa berinteraksi dengan siswa lain dan sebagainya gitu kan. Nah, untuk menarik customer ya, dalam hal ini
siswa ya, kita bisa memberikan promosi di dalam pendaftarannya. Kemudian kalau kita sudah yakin, boleh kita gunakan kata-kata jaminan ya. Meskipun di bimbel saya sekali lagi ya, saya tegaskan bahwa kalau di bimbel saya memang tidak ada jaminan gitu kan. Bukan berarti saya meragukan kemampuan tutor-tutor saya gitu, atau saya meragukan kemampuan dari konsep yang sudah saya buat gitu. Tapi lebih kepada saya ingin memberikan sesuatu yang realistis gitu kan, sesuatu yang memang memang masuk akal lah gitu kan ya. Bukan berarti kalau dengan kata-kata jaminan itu tidak masuk akal, bukan ya gitu. Nah, misalkan jaminan masuk ke universitas lain gitu. Intinya ya buatlah sesuatu yang sesuatu sistem yang memang berbeda dari yang lain gitu kan. Kemudian yang kedua, kita boleh mengajak teman ya. Jika kita membuka usaha private itu secara mandiri ya, bukan franchise dalam artian di sini ya, ajaklah teman-teman kita yang sekiranya memang memiliki minat dalam mengajar untuk bekerja sama ya. Misalkan satu siswa itu ternyata orang tuanya ingin anaknya itu belajar bahasa Inggris, matematika, IPA gitu kan ya. Nah, karena mungkin kita merasa kurang mampu di pelajaran yang lain, misalnya kita fokusnya di bahasa Inggris gitu. Boleh kita ajak teman kita yang memang memiliki kemampuan khusus di pelajaran IPA atau memiliki khusus di pelajaran matematika gitu kan. Sehingga dalam satu lembaga private kita itu memiliki guru yang lengkap gitu. Dan ini akan menjadi modal dasar kita gitu kan ya. Karena tidak hanya kita mengadakan satu atau dua mata pelajaran saja, tetapi bisa melayani atau bisa menyediakan semua jenis pelajaran gitu kan. Nah, ini tentunya akan menarik lebih banyak lagi pelanggan atau siswa gitu. Jika kita dan teman-teman kita sudah mengajar di sekolah ya, ajaklah murid-murid sekolah itu untuk bergabung gitu. Kita akhirnya bisa membuka bimbingan belajar gitu kan, bukan lagi hanya private gitu kan. Nah, jika masih kekurangan tenaga pengajar juga ya, bisa juga kita mengajak adik-adik tingkat senior junior kita di kampus gitu ya. Seperti tadi Jihan ya, saudari Jihan itu kan masih kuliah gitu kan. Bisa direkrut dari junior-juniornya itu di kampus gitu ya kan. Kemudian yang ketiga, lakukan promosi. Promosi ini menjadi hal penting ya, tidak hanya di bisnis les private saja, tapi di semua bisnis ya kan. Tanpa adanya promosi, les private tidak akan dikenal oleh orang gitu kan. Misalnya kita diam-diam aja gitu kan, gak akan dikenal orang. Oke lah, kita mengandalkan promosi dari mulut ke mulut gitu, tapi itu meskipun efektif tapi tidak selalu berjalan gitu kan. Beda dengan kalau kita memang menyediakan konsep khusus untuk promosi itu sendiri gitu kan. Ada banyak cara untuk melakukan promosi, baik itu secara online ataupun secara offline gitu. Nah, untuk promosi online ini sendiri kita bisa menggunakan melalui sosial media ya, seperti Twitter kita pribadi, akun pribadi kita ya, Facebook, Instagram, lain sebagainya ya. Nah, untuk promosi offline-nya ini ya seperti biasanya gitu, kita bisa menyebarkan pamflet ke sekolah, mengadakan seminar, kemudian membuat spanduk dan lainnya gitu, atau kita mengajukan proposal ke sekolah gitu untuk mengadakan kursus atau mengadakan kelas tambahan ya di pendalaman materi. Biasanya di sekolah-sekolah ada ya gitu, untuk menjelang ujian biasanya mereka mengadakan seperti itu. Boleh kita ajukan seperti itu ya. Nanti di situ apabila memang antusias mereka bagus, kita bisa sekalian mempromosikan bimbel kita ini gitu. Kemudian yang keempat, berikan promo yang menarik. Berikan promo untuk memikat siswanya ini. Misalkan dengan apa? Ya, misalkan potongan
potongan harga di beberapa bulan awal gitu, atau gratis tes TOEFL ya kan boleh, atau untuk siswa berprestasi boleh kita gunakan free gitu kan. Kalau di saya ada gitu kan namanya beasiswa belajar gitu, bantuan belajar. Biasanya untuk siswa-siswa berprestasi, dan itu kalau di bimbingan belajar saya dilihatnya setelah mereka mengikuti bimbingan belajar, kemudian ternyata ada peningkatan yang signifikan gitu kan, atau syukur-syukur sampai ke dia mendapatkan peringkat. Nah, itu biasanya saya berikan free gitu selama 1 semester atau 3 bulan gitu. Seperti itu ya. Nah, jika si siswa ini sudah paham ya, maka kita bisa memberikan promosi ini ke orang lain. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kan banyak yang mendaftar gitu kan. Jadi memang untuk tahap awal itu harus kita memberikan promosi terlebih dahulu. Istilahnya perkenalan lah gitu, bahwa saya punya bimbingan belajar private ya kan. Kemudian kualitasnya seperti apa gitu. Karena kalau dari hanya penyampaian secara teori ya, secara penjelasan ya, tanpa praktek langsung kan mereka juga kurang begitu yakin gitu kan ya. Nah, yang kelima, berikan pelayanan yang baik. Tak hanya sistem pelajaran yang baik, tapi juga kita harus memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan di sini merupakan pelayanan pada saat pendaftaran ya. Jadi kita harus bersikap yang ramah, yang humble, kemudian terampil, sehingga murid dan orang tuanya ini akan senang gitu dan merasa dihargai gitu kan ya. Kemudian yang keenam, buat ruang belajar yang menyenangkan gitu. Nah, jika kita sudah memiliki ruang belajar sendiri, buatlah ruang belajar yang menyenangkan ya. Nah, misalkan dengan hiasan-hiasan, dindingnya diberi motif gitu dan sebagainya gitu. Kalau kita sudah punya ruangan sendiri. Tapi kalau kita private-nya ke rumah gitu kan, ya kita buat aja suasananya yang menyenangkan gitu, yang tidak monoton, tidak membosankan, dan kita sesuaikan dengan siswanya ini usianya gitu kan. Tidak bisa kita cara belajar atau cara mengajar siswa PAUD kita samakan dengan cara mengajar siswa SMA gitu kan. Pasti kan aneh lah gitu ya, kayak terasa aneh gitu kan. Nah, yang ketujuh, harga les privat ya. Kita harus memperhatikan di sini kompetitor kita gitu kan, karena ada banyak kompetitor di luar sana gitu kan yang memberikan harga yang lebih rendah, kemudian fasilitas yang lebih baik gitu ya. Mereka wajar saja begitu, karena mereka sudah tertutupi dari omset di cabang-cabang yang lain gitu. Karena biasanya kan kompetitor yang bimbel yang sudah berdiri lama itu memiliki beberapa cabang ya, dan nanti hasil atau omset dari seluruhnya itu diakumulasikan kemudian dipos-poskan gitu. Seperti itu wajar kalau mereka bisa memberikan harga yang bersaing gitu. Nah, kita yang baru mau mendirikan gitu kan dalam tahap promosi ini kan, bisa kok kita tekan gitu, asalkan asalkan yang realistis gitu, asalkan yang masuk akal. Misalkan kita tekan dari jasanya, tapi biaya transportnya tetap gitu, seperti itu. Karena transport kan tidak bisa dikurangin ya gitu. Kalau misalkan bayar Grabnya berapa gitu ya, memang segitu, nggak ada diskon. Adapun diskon ya tidak setiap saat ada diskon ya, seperti itu gitu. Nah, kemudian yang terakhir, mulailah dengan les privat door to door atau dari rumah ke rumah. Ini cocok dilakukan bagi kalian yang belum memiliki modal yang besar ya, seperti tadi Jihan itu ya. Karena masih kuliah gitu kan, masih membutuhkan biaya banyak juga, makanya dia ingin membuka private sebagai tambahan, juga sebagai pengalaman gitu kan ya. Nah, bisa nih mencoba les private door to door, jadi dari rumah ke rumah ya kan. Jadi kita tidak perlu memiliki atau menyewa gedung untuk tempat lembaga kita ini gitu kan, bisa datang langsung ke rumah si siswanya ini gitu. Nah, di antara itu semua, proses yang memang ya dalam proses mengembangkan usaha privat ini sangat membutuhkan tenaga kita, kemudian fokus kita, dan tentunya waktu ya. Tidak bisa
langsung buka langsung rame gitu, langsung buka langsung banyak peminatnya, ya nggak juga seperti itu ya. Segala sesuatunya pasti butuh proses, dan disitulah kita ditantang atau dituntut untuk konsekuensi kita gitu kan, dan kefokusan kita gitu kan, istiqomah kita di usaha itu seperti apa gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Farahita, berapakah budget awal Bu untuk membuka bimbel rumahan ya? Untuk budget awal secara pastinya itu akan saya kembalikan kepada rekan-rekan mau bagaimana konsepnya gitu. Tapi di sini saya akan berbagi pada saat awal saya membuka bimbingan belajar gitu ya. Tapi di sini ya tentu ya tidak semua rekan-rekan juga setuju dengan apa yang akan saya sampaikan, karena mungkin ada part-part atau ada persiapan-persiapan yang memang sudah ada gitu tanpa kita harus mengeluarkan dana gitu kan. Contoh pada saat awal pendirian itu ya tadinya di rumahan gitu kan, tadinya di rumah, kemudian saya diizinkan untuk menggunakan majelis talim tempat ayah saya mengajar gitu. Di situ sudah disediakan lekar atau tempat meja gitu kan, meja pendek, kemudian sudah disediakan papan tulis atau whiteboard gitu. Nah, itu kan meminimalisir lagi ya budget gitu. Nah, tapi di sini kita akan sharing gitu. Bagaimana atau berapakah budget awal untuk membuka bimbel rumahan gitu. Untuk bimbel rumahan itu persiapan awalnya sudah pasti adalah alat tulis gitu ya, alat tulis. Jadi kita siapkan dulu ya. Setelah kita membuat konsep belajarnya, kemudian pangsa pasarnya gitu kan, seperti yang materi persiapan awal itu ya. Kemudian kita mulai berhitung-hitung nih gitu tentang budgetnya ya. Jadi untuk yang pertama kita masukkan di situ adalah dana atau biaya untuk penyediaan alat tulis gitu, karena alat tulis itu penting ya. Pada saat kita menjelaskan di papan tulis ya, kita membutuhkan spidol, kemudian pulpen ya kan, pensil, penggaris, penghapus itu sudah pasti ya kan, karena tidak selalu siswa itu ingat gitu kan ya. Banyak sih ya, atau sering lah gitu yang lupa lah atau apa, kan nggak mungkin kita suruh pulang terus baru nanti balik lagi ikut belajar gitu kan, nggak mungkin gitu kan ya. Jadi ya udah kita pinjemin gitu ya, pinjemin sih awalnya gitu, cuma makin kesini kok dipinjemin ya nggak pulang gitu, cuma ya sudah gitu kan. Itu ya memang dinamikanya seperti itu gitu. Jadi untuk awal itu adalah penyediaan alat tulisnya gitu. Nah, setelah itu kita masukkan juga di situ budget itu sekitar, kalau saya waktu itu 200.000 ya, 200.000 gitu. Nah, untuk papan tulisnya itu sendiri karena ada, jadi saya nggak usah beli. Tapi kalau beli itu sekitar 400.000 untuk yang kecil gitu ya. 400 atau 300 itu banyak ya, di online ada gitu kan, online shop ada gitu. Nah, kemudian untuk fotokopi ya kan, karena tidak selalu kita memberikan materi itu dari buku si anaknya ini atau siswanya ini gitu. Ada kalanya kita memberikan latihan-latihan atau soal-soal melalui soal yang kita buat gitu kan. Kemudian kita harus print, harus fotokopi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu biaya-biaya seperti itu saya budgetkan itu sekitar 200.000 gitu, karena fotokopi kan nggak terlalu mahal juga ya gitu kan. Nah, kemudian untuk meja ya, untuk menekannya biasa waktu itu saya sih pada saat sebelum saya diizinkan atau pindah ke majelis taklim ini ya kan, saya kan masih di rumah gitu kan ya. Jadi meja belajar pun ya masih punya anak saya gitu kan ya. Sedangkan siswanya pada saat itu sudah bertambah gitu kan. Jadi tidak mungkin pakai 2 meja untuk misalkan 5 siswa gitu. Nah, jadi gimana caranya? Kita minta agar siswa ini membawa meja belajar sendiri gitu ya, untuk meminimalisir budget gitu kan ya. Meskipun nanti mungkin ada orang tua yang
kok bawa meja sih Miss, kan repot bawanya gitu. Kita kasih penjelasan aja santai gitu kan, jangan kita kebawa emosi juga gitu dengan pertanyaan seperti itu ya, yang bernada kritikan gitu kan ya, protes juga. Ya kita bilang aja ya, biar enak lah Bu gitu, biar enak gitu. Jadi si anak ini belajarnya tidak terganggu, kalau mejanya bareng-bareng kan terganggu gitu, namanya anak-anak kan kadang goyang lah, atau ada anak yang susah diem belajarnya gitu kan, pasti terganggu kayak gitu. Bisa-bisanya kita aja lah gitu. Jadi untuk modal awal itu bisa sekitar 500 ribuan lah ya kalau menurut saya ya, 500 ribu bisa gitu, itu udah masuk ya kalau kita ngajarnya sendiri gitu kan, kita ngajar sendiri gitu. Terus jadi kita nggak usah bayar orang, terus kita adakan di rumah gitu. Untuk bulan-bulan awal itu listrik ya masih kita campur dengan listrik rumah kita gitu kan. Nah paling sekitar itu aja ya. Atau kalau nggak pakai papan tulis, karena yang mahal itu kan papan tulisnya gitu kan ya. Kalau meja bisa anak-anak bawa, kalau papan tulis kan tidak gitu, harus kita yang sediakan gitu kan. Tapi kalau misalkan dananya pun tidak ada sama sekali, bisa kok gitu kita pakai budget awal atau modal awal 0 rupiah gitu. Caranya gimana? Caranya ya untuk papan tulisnya kita pakai kertas gitu, jadi nggak usah kita sediakan papan tulis gitu kan. Tapi agak repot sih Bu gitu ya, memang gitu, memang agak repot dibandingkan papan tulis yang kita tulis di depan, kita tinggal terangkan gitu. Tapi kan memang kondisinya ya budgetnya kita nggak ada gitu kan. Kalau dibilang bisa ya bisa gitu, bisa nggak sih buka bimbel dengan budget 0 rupiah? Bisa gitu. Bulan berikutnya kita sudah dapat pembayaran ya kan. Pembayaran itu bisa kita belikan untuk papan tulis, bisa kita bayarkan listrik dan sebagainya, sisanya kita kumpulkan untuk kebutuhan pribadi dan untuk tabungan modal gitu. Modal untuk apa? Modal apabila kita mau mengembangkan bisnis kita ini gitu. Seperti itu ya, jadi budget awalnya seperti itu. Nah itu akan dikembalikan lagi ke rekan-rekan sekalian, mau konsepnya seperti apa, kemudian ada nggak sih hal-hal penting atau nggak penting dan sebagainya. Silahkan teman-teman boleh sharing di sini, boleh teman-teman coret-coret sendiri gitu ya dan sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Wandan. Bagaimana promosi bimbingan belajar dengan budget terbatas? Apakah bisa? Tentu saja bisa, kenapa enggak? Ya kan, jadi promosi bimbingan belajar dengan budget terbatas. Budget terbatas setiap orang ini pasti beda-beda ya gitu kan. Terbatasnya saya belum tentu masuk kategori terbatasnya rekan-rekan sekalian. Terbatasnya rekan-rekan sekalian belum tentu masuk kategori terbatas keuangannya untuk saya gitu kan. Jadi balik ke masing-masing lagi gitu. Nah, kalau kita membahas ya bagaimana promosi bimbingan belajar dengan budget seadanya ya, kita akan sepakat ya bahwa kita akan membahas promosi bimbingan belajar dengan budget minim ya, atau dengan budget rendah gitu. Caranya bagaimana? Yang pertama kita promosikan secara lisan gitu. Bisa kita promosikan ke teman-teman terdekat, atau yang paling efektif adalah ke kalau kita misalkan tinggal dengan kakak kita gitu, kemudian kita ada keponakan yang satu rumah atau keponakan yang tinggal di wilayah itu juga, kita suruh mereka belajar sama kita. Kemudian kita berikan pembelajaran yang maksimal gitu kan. Kalau sudah pembelajaran maksimal, insya Allah hasil belajarnya bagus. Nah setelah itu pasti kan namanya ibu-ibu ya gitu di sekolah gitu, kok pintar sih anak kamu Jeng gitu kan, belajarnya di mana atau lesnya di mana gitu kan. Nah dari situ otomatis akan kita dipromosikan gitu, bukan mempromosikan ya, kita dipromosikan oleh mereka ini gitu. Kemudian yang kedua, perlu nggak sih sebar pamflet atau brosur gitu? Ya kalau menurut saya sih nggak perlu gitu ya, karena perlu kalau kita sudah memang kita memiliki modal atau dana sendiri untuk biaya promosi ini gitu. Tidak perlu kalau kita memang membuka bimbingan belajar ini memang dari modal yang 0 rupiah itu tadi
gitu. Nanti pada saat sudah 2 bulan, 3 bulan, atau saat sudah stabil, bisa kok kita melakukan promosi, bukannya terlambat ya kalau kayak gitu. Karena promosi itu tidak harus di awal gitu, atau tidak harus hanya pada saat bimbingan belajar kita mulai menurun gitu, tapi promosi bisa dilakukan kapan saja gitu kan. Bisnis kita sedang naik pun bisa gitu ya, gitu, seperti itu. Jadi kalau promosi dengan bimbel dengan budgetan terbatas ya itu tadi gitu, kita memanfaatkan kemampuan kita berpresentasi, kemudian kita memanfaatkan keberanian kita untuk untuk menawarkan diri, mengajar di pendalaman materi sekolah-sekolah, atau pada saat musim tryout nih, boleh ya gitu kan, bisa gitu. Kita bikin proposal gitu, kemudian kita ajukan ke sekolah gitu kan. Nah, coba kalau untuk tryout ini sendiri kan biasanya sekolah itu meminta hasil yang hasil yang cepat gitu kan ya. Sedangkan kalau kita koreksi manual itu biasanya lama gitu kan ya, kita harus koreksi satu-satu, sedangkan jumlah siswa itu bisa ratusan gitu kan ya, 2 kelas itu atau 3 kelas ya kan. Kalau 2 kelas itu bisa 80-an gitu, kalau 3 kelas ya bisa dikalikan sendirilah, banyak gitu kan ya. Jadi ya itu tadi gitu, jadi promosinya seperti itu kalau dengan budgetan terbatas gitu ya. Pertanyaan kelima dari Hafiz, perhitungan honor untuk pengajar di awal pembukaan bimbel. Ya. Jadi perhitungan honor untuk pengajar di awal pembukaan bimbel ini berarti mungkin ya si saudara Hafiz ini dia sudah memiliki modal awal yang cukup untuk membayar pengajar gitu ya. Sedangkan kalau yang kita bahas dari video-video sebelumnya atau kelas awal itu kan memang bimbingan belajar ini kita kan bimbingan belajar rumahan ya. Mungkin ini bimbingan belajarnya memang modalnya ada gitu, kemudian fasilitasnya pun ada gitu. Jadi dia berani untuk merekrut pengajar gitu dan membayarnya gitu. Nah, bagaimana perhitungannya gitu. Nah, kalau saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman saya atau yang sudah saya lakukan ya. Jadi ini saya terapkan apabila saya ingin membuka bimbingan belajar cabang ya. Cabang bimbingan belajar gitu. Jadi honor awal itu kan saya dapatkan modalnya itu dari omset di bimbingan belajar utama saya ini gitu kan ya. Sisanya saya sisihkan kemudian dijadikan omset atau pendapatan gitu kan. Nah, dari situ kita bisa membuka bimbingan belajar gitu di cabang. Nah, honornya bagaimana gitu kan, honor pengajarnya. Biasanya di awal-awal itu saya ada menggunakan sistem berdasarkan siswanya atau bagi hasil gitu kan ya. Misalkan dia mengajar 3 siswa. Nah, 3 siswa itu biayanya berapa gitu. Misalkan satu siswa taruhlah kita buat 200.000 atau 100.000 lah gitu. Buatlah 100.000 gitu kan. Nah, kemudian berarti kan kalau 5 siswa dapat 500.000 gitu kan. Ini kalau 5 orang ya gitu. Tapi kebanyakan kalau di bimbel saya itu tidak hanya mengajar di satu kelas atau satu jenjang ya. Jadi si tutor ini boleh mengambil asalkan sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing gitu kan. Nah, itu biasanya dihitung gitu. Misalkan tadi ya, satu siswa biayanya 100.000. Kemudian ada 5 siswa yang diajar. Berarti pemasukan untuk saya kotornya itu kan 500.000 gitu. 500.000 itu karena tidak ada murid baru misalkan ya, atau tidak ada murid lain, saya potong untuk biaya listrik, kemudian biaya fotokopi dan sebagainya gitu kan. Misalkan 100.000 saya ambil, berarti sisanya 400.000 gitu. Nah, dari 400.000 ini pembagiannya kalau saya biasa 30-70. 30% untuk saya dan 70% untuk si gurunya ini. Tapi kalau semakin meningkat biasanya pembagiannya lebih ya, bisa 20-80 gitu kan ya. Kalau siswanya semakin banyak gitu. Nah, dari situ berarti ya kalau 400.000 kan
70%-nya itu kan sekitar 200-an lah ya gitu ya. 300 lah, sekitar 300 ribuan gitu ya kan, karena kalau 50% aja kan udah 200 gitu kan, kalau 70% ya sekitar 300 ribuan lah gitu, itu untuk si gurunya. Nah sisanya ya buat apa namanya, pembagian hasil untuk lembaga kita gitu kan, karena ya biar gimana pun lembaga kita ini kan sebagai sarana si guru ini mengajar dan memperoleh pekerjaan gitu dan memperoleh siswa ya kan, jadi ya tetap harus ada bagi hasil ke lembaga kita gitu. Biasanya kalau saya perhitungannya seperti itu untuk honor pengajar gitu. Atau misalkan saya tetapkan di awal gitu, tetapkan di awalnya itu seperti kamu ngajar kelas 5 SD gitu, privat misalkan ya, kamu saya gaji setiap kedatangan itu misalkan 70.000 gitu ya. Nanti tergantung dia datangnya bagaimana gitu kan, apakah datang setiap itu dia datang, setiap jadwalnya dia datang atau tidak, kita hitung berdasarkan absensinya. Seperti itu gitu ya. Jadi untuk perhitungan honor pengajar di awal pembukaan bimbingan belajar ini memang saya fokuskan, saya lebih sarankan ke bagi hasil sih ya. Kalau gaji ya, kalau misalkan kita memiliki dana tersendiri gitu kan, bisa lah gitu. Misalnya kita sudah persiapkan dananya 2 juta untuk pengajar gitu kan, masuk ke modal awal, ya sudah, itu yang kita kelola untuk dana pengajarnya gitu. Apakah itu nantinya siswanya banyak atau sedikit ya kita tetap segitu gitu. Tapi kekurangannya apabila bimbel kita tidak berkembang gitu ya, ya kita tidak mengharapkan tidak berkembang ya, tapi kita hanya mengantisipasi. Apabila bimbel kita tidak berkembang atau stuck di 5 anak itu saja, kedepannya pasti kita akan kewalahan gitu kan. Contoh kita dapat tadi 400.000, sedangkan kita harus bayar contoh 500.000, berarti kita nombok setiap bulannya itu 100.000 gitu ya kan, seperti itu. Jadi lebih saya sarankan adalah untuk bagi hasil sih kalau honor pengajar di awal mendirikan bimbingan belajar ini gitu. Oke rekan-rekan sekalian, itu tadi tanya jawab kita untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif ya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan ini dapat menginspirasi teman-teman semua, kemudian dapat cukup untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Apabila masih kurang ya penjelasan saya tadi, karena kita ada durasi ya gitu. Jadi apabila teman-teman apabila tadi saya kecepatan menyampaikannya atau ada bahasa yang berbelit-belit gitu, silakan teman-teman share ya pertanyaan di kolom komentar, atau teman-teman boleh join di Telegram saya gitu ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti video saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan-kesalahan baik tingkah laku ataupun pengucapannya ya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, sampai berjumpa lagi.